Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk kami menikmati berkat dan anugerah-Mu, terkhusus untuk kami menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan jadi kekuatan dan pegangan kami di sepanjang hari ini. Berfirman Tuhan bagi kami, urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar
itu boleh tertanam di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagi kebanyakan orang, nama itu adalah sebuah doa atau harapan. Sehingga bagi calon-calon orang tua yang akan menyambut kelahiran bayi, kelahiran anak di tengah-tengah rumah tangga, biasanya akan mempersiapkan sebuah nama yang indah untuk anaknya kelak. Ya, bahkan yang masih belum menikah pun mungkin sudah berpikir, nanti kalau aku udah punya anak, aku mau namai dia ini karena artinya bagus. Ya. Lalu selain nama, biasanya di dalam kehidupan seseorang juga sering mendapat julukan. Ya, misalnya, oh si rajin, si pemalas, oh si keriting itu, oh yang tinggi jangkung itu. Nah, jadi oh yang gemuk itu. Nah, biasanya julukan-julukan ini didapatkan karena kebiasaan, karena keadaan fisik, atau karena kemampuan. Misalnya karena saking pintarnya di sekolah sering dijuluki profesor, atau ada julukan-julukan lain. Tapi biasanya ini didapatkan ketika itu sudah berjalan dengan waktu, ya, karena kebiasaan atau kemampuan atau keadaan fisik. Nah, Allah kita juga menyembah Allah yang ada namanya. Jadi jangan bertanya siapa nama Tuhanmu, enggak ada namanya, enggak. Kita memiliki nama dari Allah yang kita sembah. Kalau di dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai 15 di sana dijelaskan bahwa ketika Musa bertanya kepada Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa bertanya, siapa? Nanti kalau mereka berkata, siapa nama Allah yang mengutus engkau? Apa yang harus aku jawab? Ya, lalu Tuhan berkata, aku adalah aku yang aku ada. Itu yang mengutus engkau. Ya, jadi katakan kepada mereka bahwa Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah namaku turun-temurun. Engkau katakan kepada mereka. Lalu Musa pun memperkatakan hal yang sama kepada bangsa Israel. Bahkan di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 31, ketika malaikat datang kepada Maria dan berkata, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak, dan biarlah engkau menamainya Yesus. Ya. Jadi ada nama Allah yang kita sembah. Tapi selain dari nama ini tadi, kita sering juga, Alkitab juga menuliskan ada nama-nama lain atau julukan-julukan lain yang diberikan kepada Allah kita seturut dengan perbuatan-perbuatannya bagi kehidupan orang percaya. Salah satu nama itu, julukan itu adalah El Gibor. Itu yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini. Ya, mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kata Allah yang perkasa di sini memakai istilah atau El Gibor, ya. El Gibor di dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua suku kata, ya, El dan Gibor. El ini artinya adalah Allah, Tuhan. Gibor artinya adalah kuat, besar, berkuasa, agung, dan lain-lain. Jadi kata El Gibor ini bisa diartikan atau diterjemahkan sebagai Allah yang perkasa atau Allah yang maha kuasa. Jadi Allah yang perkasa. Saya dan saudara berarti memiliki Allah yang perkasa. Kata perkasa ini biasanya disematkan atau diberikan kepada orang-orang yang pekerjaannya sebagai pahlawan atau tentara yang hendak maju berperang.
Di dalam Yosua pasal 8 ayat 3, 10 ayat 7 di sana dijelaskan ketika Yosua berperang, Allah memerintahkan dia untuk memilih orang-orang yang gagah perkasa. Jadi ini diberikan kepada orang-orang yang sedang berperang atau yang hendak berperang. Lalu Yefta di dalam Hakim-Hakim 11 ayat pertama juga disebutkan bahwa dia adalah seorang yang pahlawan yang gagah perkasa. Ya. Jadi ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang mau maju berperang. Saya dan saudara, orang-orang percaya juga mengalami peperangan. Ya, di dalam dunia ini kita banyak kali mengalami peperangan. Kita tidak diam-diam saja di dalam mengiring Tuhan. Ada banyak peperangan-peperangan yang kita hadapi. Peperangan di dalam rumah tangga, peperangan di dalam pekerjaan, usaha, mata pencaharian, peperangan di dalam apalagi sekolah, peperangan dalam mencari jodoh mungkin, atau peperangan-peperangan lainnya. Ada banyak peperangan sakit penyakit, peperangan batin kita. Ada banyak peperangan yang kita hadapi. Ya. Karena di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 17 di sana dijelaskan peperangan kita tidak hanya peperangan secara jasmani begini. Tidak berperang satu lawan satu seperti itu, enggak, tapi ada peperangan rohani. Jadi biarlah kita mengenakan perlengkapan rohani kita supaya kita bisa melawan menghadapi peperangan yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita sedang mengalami peperangan. Ingat cerita tentang Daud dan Goliat. Ya. Daud adalah seorang yang masih kemerah-merahan, kecil, seorang gembala. Goliat adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya. Tubuhnya sudah diperlengkapi dengan senjata, selengkap peperangan sudah diperlengkapi dia. Hanya sedikit celah saja di dalam mukanya. Ya. Itu yang harus dihadapi oleh Daud. Daud sedang menghadapi peperangan yang cukup besar dan komplit. Karena Goliat itu adalah masalah yang bisa saya katakan masalah yang besar dan komplit. Tapi apakah Daud kalah dengan peperangannya? Tidak. Daud berkata, "Aku datang dalam nama Tuhan." Ya. Aku datang dalam nama Tuhan. Daud menyadari bahwa dia punya Allah yang gagah perkasa, seorang pahlawan yang gagah perkasa, sehingga dia bisa menghadapi itu. Masalah yang komplit, masalah yang besar itu tidak sebanding dengan kekuatan Allah yang kita sembah. Ya, Yosua ketika diperhadapkan dengan tembok Yeriko yang luar biasa, wow tebalnya, ya, tidak akan bisa roboh. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingat, tembok Yeriko hanya roboh karena dengan pujian kepada Tuhan. Sorak-sorai orang Israel kepada Allah itu yang merobohkannya. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah yang kita sembah itu, Allah yang perkasa itu. Bahkan ada satu cerita lagi di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17, ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Bagaimana ketika Elisa dikepung oleh tentara-tentara Aram. Kenapa Elisa sempat dikepung oleh tentara-tentara Aram? Karena Elisa selalu memberitahukan kepada Raja Israel tentang rencana-rencana yang dipersiapkan oleh Raja Aram. Akhirnya Raja Aram benci kepada Elisa dan mau menangkap dia, membunuh Elisa. Dia membawa serombongan tentara yang cukup besar dengan kereta kudanya ya. Sehingga Gehazi berkata, "Celaka tuanku, kereta kuda begitu banyak datang hendak menangkap kita." Tapi apa yang dikatakan oleh Elisa kepada Gehazi? Tuhan bukakan, celikkan mata Gehazi supaya dia bisa melihat, dan mereka melihat, Gehazi melihat ada pahlawan yang lebih besar yang dipersiapkan Tuhan, yang jauh lebih besar dari tentara Aram. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti apa peperangan kita hari-hari ini? Apakah Goliat yang cukup besar dan komplit? Atau apakah tembok Yeriko yang sepertinya tidak bisa roboh, masalah itu cukup tebal, kuat, gak bisa roboh?
atau satu peperangan yang menakutkan yang sudah sangat mengelilingi kita, seperti yang dihadapi oleh Elisa. Ingat, kita punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Di dalam Keluaran 14 ayat 13-14 berkata, ketika bangsa Israel sudah dikejar oleh orang-orang Mesir yang dipersiapkan oleh Firaun, mereka diperhadapkan dengan laut Teberau, ya, di belakang mengejar mereka. Tapi Musa berkata, jangan takut, ya, Allah yang berperang menggantikan engkau. Allah yang akan berperang, Allah kita itu yang gagah perkasa itu yang akan berperang menggantikan saya dan menggantikan saudara menghadapi setiap tantangan hidup kita. Asal kita tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan takut, berdiri tegak di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 7 di sana, saya ambil sedikit di situ. Orang yang berlindung di dalam lindungan yang maha tinggi, yang maha kuasa, maka mereka akan, di ayat 7 berkata, 1000 rebah di sisi kananku, ya, di sisi kiriku, aku akan tetap menonton, berdiri tegak hanya menonton saja. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu, ketika kita berlindung di dalam Allah yang perkasa itu, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Dan terakhir, ayat ini kita baca di dalam Mazmur pasal 20. Mazmur pasal 20 ayat 7-9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Baca sampai ayat 9. Siapa yang memberi kemenangan? Tuhan yang kita sembah. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah El Gibor yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Ada pujian, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup berjanji dan menepati janjinya. Yaitu apa janjinya? Ketika saya dan saudara tetap berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi kemenangan demi kemenangan. Ada jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang maha perkasa, Allah yang gagah perkasa, Allah yang maha kuasa, yang akan menolong setiap kehidupan kami, memegang tangan kanan kami ketika kami terjatuh. Tuhan yang akan membangkitkan kami kembali. Dan ketika kami menghadapi tantangan masalah apapun, Tuhan akan memberi kemenangan di dalam kehidupan kami. Selama kami mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Pegang tangan kami di sepanjang hari ini, tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan yang tidak salah di hadapan Tuhan, jadikan itu berhasil. Dan pertolongan-Mu menjadi bahagian kami di sepanjang hari ini. Doa kami berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.